Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir ini saya menemukan orang-orang yang terjerat dengan pernikahan, yang memiliki pasangan yang tidak bertobat. Mereka begitu struggle, mereka begitu berjuang begitu rupa karena memiliki pasangan yang tidak bertobat. Kalau kita sampai memiliki pasangan yang tidak bertobat, ada harga yang harus kita bayar di hadapan Tuhan. Kita harus semakin hidup takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki pasangan yang tidak bertobat, harusnya kita menjaga hati begitu rupa. Jangan sampai kita terpancing, terjerat untuk melakukan dosa atau membalas perlakuan pasangan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan melihat di 1 Samuel, ini bercerita tentang Abigail dengan Nabal. Bapak Ibu nanti bisa baca seluruh pasal ini. Ini bagus sekali. Seorang perempuan yang memiliki suami yang tidak bertobat. Ini buka bersama saya di 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang ketiga. Nanti Bapak Ibu baca seluruh pasal ini. Bapak Ibu akan tahu ceritanya seperti apa. Seorang perempuan yang hidupnya takut akan Tuhan, tapi memiliki suami yang tidak bertobat. Dalam kejadian ini kita akan melihat. Di ayat yang ketiga mulai, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Ini memiliki istri yang sangat bijaksana dan cantik. Bayangin, kalau sudah memiliki istri yang bijaksana dan cantik, itu harusnya bersyukur kalau hari ini memiliki pasangan yang bijaksana dan cantik. Tetapi apa yang dilakukan oleh pasangan ini? Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ini ternyata keturunannya Kaleb, Nabal ini, orang yang kasar dan jahat kelakuannya. Hari ini kalau engkau memiliki pasangan yang kasar dan jahat kelakuannya, engkau harus bersikap seperti Abigail. Hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Di 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 36 dan 38, perhatikan. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Ini nanti Bapak cerita bagaimana si Abigail menemui Daud. Tapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dadanya. Ia membatu, ini kira-kira kurang lebih kena stroke mendadak. Dan kira-kira 10 hari sudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ini perempuan ini begitu menderita karena memiliki suami yang kasar, tidak bertobat. Memiliki suami yang jahat kelakuannya. Pekerjaannya pesta pora. Selalu suka menyakitin hatinya. Begitu rupa. Tapi dia datang kepada Tuhan setiap hari, melakukan menjadi pengantara dia dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bela. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki pasangan yang hari ini nggak bertobat, engkau memiliki pasangan yang kelakuannya sangat mengerikan, sangat menyakitkan, laporin kepada Tuhan, serahin kepada Tuhan. Tuhan akan lakukan pembelaan dengan caranya yang ajaib. Tapi kita juga harus berhikmat ketika menghadapi pasangan-pasangan yang tidak bertobat. Bagi beberapa orang yang memiliki pasangan yang sudah kasar, memiliki pasangan yang bersifat sudah membahayakan nyawamu, jauh lebih baik engkau memisahkan dirimu. Jangan sampai engkau mempertahankan sebuah pernikahan tetapi nyawamu yang jadi ancamannya. Kalau sudah sampai seperti itu, ini kasus-kasus khusus ya, kita harus belajar ambil hikmatnya. Kita harus berhikmat semua tindakan kita. Maka dari itu, kita kalau memiliki pasangan yang kasar, pasangan yang sudah membahayakan nyawa, pasangan yang sudah bertindak di luar batas, kita harus bertindak dengan bijaksana, tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kita juga harus berdoa untuk pasangan kita. Pasangan kita ini kalau kita memiliki pasangan yang gak bertobat, pasangan yang sungguh menyakitkan, laporkan kepada Tuhan. Semua tindakannya, semua sikapnya, semua perlakuannya, bawa ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan sendiri akan lakukan pembelaan atas kehidupan Bapak Ibu semua. Sekarang buka bersama saya di 1 Korintus pasal yang ke-7 mulai yang pertama. Dan sekarang tentang hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ternyata lebih baik
kalau seseorang itu tidak kawin daripada dia memilih pasangan yang hanya menyakitin, hanya melukai, hanya membuat dianya jatuh dalam dosa. Lebih baik nggak menikah loh. Makanya jangan buru-buru nikah. Doa dulu, tanya Tuhan itu benar-benar pasangan daripada Tuhan apa tidak. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Kalau tahu itu kehendak Tuhan nggak menikah, ya lebih baik nggak menikah. Tapi kalau nggak tahan karena mengingat bahaya percabulan karena hawa nafsu, lebih baik seorang laki-laki menikah mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Makanya kita ini harus benar-benar menyerahkan masa depan kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini bertindak semau kita sendiri, akhirnya kita mendapat pasangan yang tidak bertobat, memiliki pasangan karena dikuasain hawa nafsu dan keinginan tanpa tanya Tuhan, ujungnya kita akan kena masalah dan problem. Ayat yang keduanya, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ini penting sekali. Supaya apa? Menghindarin bahaya percabulan. Jadi suami memenuhi kewajibannya sebagai istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ini diomongkan dengan baik nih, masalah seks, masalah apapun juga diomongin dengan baik. Tapi kalau suami istri sudah menikah, banyak suami istri yang tidak menikah, akhirnya tidak memenuhi kewajiban masing-masing, akhirnya menjadi penderitaan. Banyak sekali orang yang suami istri menikah tapi tidak memenuhi kewajibannya. Ini meski kita tanya nih detail masalahnya apa, diomongin dengan baik, cari solusinya dengan baik. Karena banyak orang suami istri menikah tapi tidak berfungsi pada tempatnya. Suaminya malas, sudah malas nggak mau bekerja, udah nggak mau kerja, kerjaannya nyakitin dan melukai. Bahkan kalau suami udah tidak memenuhi kewajibannya, tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana mestinya, sudah malas, ngomong kasar, kelakuan menyakitkan, bertindak membahayakan nyawa, jauh lebih baik untuk sementara pisah sementara. Ini penting sekali. Supaya si istri juga menjaga hatinya dengan Tuhan dengan baik. Koreksi masing-masing, saling mengkoreksi hati masing-masing supaya tidak terus masuk terjerumus di dalam pertikaian perselisihan yang begitu rupa. Kalau memiliki pasangan yang tidak benar-benar daripada Tuhan, akhirnya ketemu problem dan masalah. Apalagi kalau memiliki pasangan yang tidak tanggung jawab, nggak mau bekerja, nggak memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani, ini akan menjadi problem. Makanya bagi yang masih muda, kalau sebelum nikah tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan campur tangan. Jangan sampai engkau salah pilih pasangan. Kalau salah pilih pasangan, kamu akan terjerat begitu rupa dengan pasangan yang gak bertobat. Akan lebih rumit, akan lebih kacau, akan lebih berantakan. Jauh lebih baik kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara, biar Tuhan sendiri yang berkuasa. Bagi orang-orang yang sudah di atas 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kalau engkau memiliki pasangan yang gak bertobat, itu lebih mengerikan lagi. Lebih baik kalau sudah pernah pisah, sudah pernah mengalami kegagalan pernikahan, jauh lebih baik kalau sudah umur-umur tua, udah fokus saja sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, menyerahkan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan berusaha pada umur-umur di masa-masa di atas 40 tahun malah menikah. Nanti ketemu pasangan yang gak bertobat, kamu sendiri akan tanggung jawab. Serahin saja kepada Tuhan. Makanya ini, kalau suami istri ini, ayat yang keempatnya perhatikan baik. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suami. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Tetapi saling mengerti ini. Jadi saling memberikan kepuasan masing-masing. Saling memenuhi kebutuhan pasangannya dengan baik. Bukan egois. Kalau pernikahan itu egois, ujungnya malah repot. Ujungnya pasti akan terjadi kekacauan. Perhatikan yang kelima, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ini kalau persetujuan bersama sementara waktu ini dalam pernikahan yang kerjaannya ribut, berantem, gegeran, boleh diselesaikan dengan persetujuan bersama untuk pisah sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu.
karena kamu tidak tahan bertarak. Makanya kalau ribut cepat diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan dan sampai kasusnya itu rumit, ada beberapa orang kasusnya begitu rumit dengan pasangan hidupnya dan sampai harus memutuskan untuk perceraian. Ya, kalau engkau udah memutuskan perceraian, jangan pernah ambil keputusan untuk menikah lagi. Bertahan hidup sendiri. Jangan mengikuti hawa nafsumu. Karena kecuali ini dalam kasus-kasus tertentu pasangan suami istri tidak bisa dipertahankan lagi karena salah satu suaminya ini pingin poligami, pingin mempunyai istri yang lain. Ya, istri sebagai istri yang hidup takut-takut pegang prinsip pernikahan yang kudus, ya jangan mau, lebih baik pisah. Tapi Bapak Ibu, kalau pasanganmu memilih dia menikah lagi atau poligami atau poliandri, engkau harus ambil keputusan dengan tegas, lebih baik pisah. Atau suamimu terlalu kasar sudah membahayakan nyawamu, lebih baik pisah. Tapi kalau engkau pisah, jangan sampai engkau menikah kembali. Kalau engkau sampai ngambil keputusan untuk cerai, jangan ambil menikah kembali. Serahin sama ke Tuhan. Sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan. Semua keputusan diambil yang urusannya ruwet, menyangkut sebuah perpisahan atau perceraian, tanya Tuhan sungguh-sungguh. Nah, kita mesti bijaksana ini, konselingin dulu sama hamba Tuhan. Karena setiap pernikahan itu punya masalah-masalah masing-masing yang ruwet dan rumit. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah ngambil keputusanmu sendiri meski dikonselingkan dengan pemimpin rohani atau mentor-mentor rohanimu dengan baik, supaya keputusan yang kamu ambil tidak salah dan keputusan yang kamu ambil menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-6, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah. Lebih longgar nih. Kalau ribut, geger, berantem sampai membahayakan fisik, lebih baik pisah sementara. Kalau sudah tidak bisa dipertahankan kembali karena terlalu kasar, terlalu ngambil keputusan yang ngawur sekali, salah satu pasangannya yang liar, keputusan yang membahayakan nyawa, lebih baik pisah sementara. Kalau tidak bisa dipertahankan lagi, ambil keputusan, pemisahkan diri sampai bercerai, tetapi konseling dulu sama hamba Tuhan supaya jangan sampai salah keputusan. Kan saya bilang, setiap pernikahan itu punya masalah-masalah yang rumit yang harus diputuskan dengan hikmat daripada Tuhan. Karena setiap orang memiliki persoalan-persoalan yang sangat membutuhkan hikmat Tuhan untuk menyelesaikannya. Ayat yang ke-7, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang yang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang seorang lain karunia itu. Jadi kalau ada orang yang dikaruniakan untuk nggak menikah, ya nggak masalah nggak nikah. Kalau nikah ya menikah. Karena setiap orang diberikan karunia masing-masing yang berbeda. Makanya kita mesti ngerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Jangan sampai tindakan kita itu salah. Jangan sampai keputusan kita itu salah di hadapan Tuhan. Nah, kita mesti ngerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak akan ngerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sampai kita ini menyerah di hadapan Tuhan. Menyerah penuh di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-8, tetapi kepada orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Artinya, kalau nggak kawin atau janda-janda, ya jangan nikah, jangan gatel. Fokus sama Tuhan. Jangan ganjen, fokus sama Tuhan. Jangan nanti sudah cerai, kawin lagi. Statusmu nanti berzina di hadapan Tuhan. Kalau kamu memutuskan cerai hidup, ya hidup sendiri. Fokus sama Tuhan. Ambil komitmen hidup kudus. Ambil komitmen mengasihi Tuhan. Jangan menikah lagi sampai pasanganmu dipanggil Tuhan. Cerai mati, baru engkau boleh menikah. Tetapi mereka yang tidak dapat menguasai diri, tapi yang nggak bisa tahan hidup sendiri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ini penting sekali, karena setiap orang itu memiliki kadar hormon masing-masing yang berbeda. Ada orang yang tahan bertarak, tahan nggak bisa, tahan nggak melakukan hubungan seks itu ada. Tahan sendiri, hidup sendiri itu bisa. Tapi ada orang-orang yang nggak tahan. Karena hawa nafsunya terlalu besar, hawa nafsunya terlalu gede, sehingga dia harus melakukan hubungan, memuaskan hasrat hawa nafsunya. Ini orang-orang model kayak begini lebih baik menikah daripada hangus karena hawa nafsu.
Ayat yang ke-10, kepada orang-orang yang telah kawin, yang telah menikah, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Kecuali bagi yang sudah menikah, jangan menceraikan suaminya. Makanya saya bilang, ini tergantung kasus-kasus tertentu. Kalau ada orang itu benar-benar sudah di luar batas, kasar dan membahayakan nyawa, lebih baik pisah daripada nyawamu terancam. Ini dalam kasus-kasus tertentu. Tapi memang didoakan dahulu, tanya Tuhan dahulu. Minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Dan jikalau ia bercerai, kalau dia ngotot sampai bercerai, karena satu dan lain hal, ia harus tetap hidup tanpa suami. Kalau dia bercerai, dia harus hidup tanpa suami. Tanpa suami. Artinya jangan menikah. Sampai suaminya itu dipanggil Tuhan atau istrinya dipanggil Tuhan, cerai mati, baru dia boleh menikah. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Tapi memang ada beberapa kasus-kasus tertentu nggak bisa berdamai dengan suaminya, karena suaminya begitu kasar dan liar. Kerjaannya ngancam nyawa, ini yang lebih mengerikan sekali. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Ini kalau hari ini ada seseorang punya pasangan yang hidupnya nggak takut akan Tuhan, atau belum di dalam Kristus, hari ini, tapi engkau sudah di dalam Kristus, jangan diceraikan. Tapi kalau seseorang bersuamikan, ayat yang ke-13, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, syaratnya laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, hidup damai, hidup tenang, ya jangan menceraikan laki-laki itu. Kalau perempuan itu mempunyai suami yang hidupnya nggak memiliki iman di dalam Kristus, tapi hidup mau bareng-bareng, karena karakternya baik, kelakuannya baik, nggak masalah, nikah terus. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tapi kalau seorang yang tidak beriman itu mau bercerai, tapi pasangannya ini mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi kalau pasangan ini satunya di luar Tuhan, satunya anak Tuhan, tapi satunya ngotot bercerai, ya cerai nggak apa-apa, karena nggak ada covenant, nggak ada perjanjian. Tapi kalau sesama anak Tuhan sudah diberkatin, jauh lebih baik ngelihat kasusnya. Saya bilang kasusnya, kita melihat kasus per kasus. Lebih baik tidak bercerai. Ayat yang ke-16, sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu, atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu. Makanya ini ada orang-orang yang dalam pernikahannya begitu terjebak karena memiliki pasangan yang tidak bertobat, pasangannya yang kasar, pasangannya yang mengerikan sekali. Makanya harus tanya Tuhan kalau sudah terjebak dalam pernikahan-pernikahan yang mengerikan itu. Tanya Tuhan, masih dipertahankan atau lebih baik pisah, hidup sendiri tanpa pernikahan. Kalau memutuskan untuk pisah dalam pernikahan, jangan untuk menikah kembali. Harus hidup sendiri, hidup tahan bertarak, dan hidup takut akan Tuhan. Karena memang ada beberapa pernikahan yang benar-benar tidak bisa dipertahankan kembali. Karena suaminya kasar atau istrinya kasar, mengancam nyawa, membahayakan, tidak tanggung jawab, dan sangat-sangat membuat bahaya nyawa. Ada orang yang begitu, memiliki pasangan yang seperti itu. Jauh lebih baik pisah. Apalagi kalau memiliki pasangan yang nggak di dalam Tuhan dan kasar sekali, membahayakan nyawamu, membahayakan nyawa anak-anakmu, jauh lebih baik pisah. Atau pasanganmu memutuskan untuk menikah kembali, atau poligami atau poliandri. Lebih baik secara prinsip kekerajaan Allah, jangan mau diduakan. Lebih baik pisah. Kalau masih mau bertahan dan mau bayar harganya, ya tetap bayar harganya. Dan mahal sekali kalau engkau mau bayar harga. Doain terus pasanganmu sampai dia bertobat kembali kepada Tuhan, mengasihi Tuhan kembali. Makanya saya berdoa Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang terjerat dalam pernikahan dengan pasangan yang gak bertobat, engkau harus hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan mengadakan pembelaan. Abigail
berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, minta pembelaan Tuhan, dan Tuhan lakukan pembelaan secara luar biasa. Tindakannya yang dilakukan Abigail itu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu hari ini sedang diperlakukan buluk oleh pasanganmu, tindakan pasanganmu luar biasa jahatnya, tetap kita ini berada dalam posisi di hadapan, benar di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan bela. Setiap air matamu, setiap tetesan air matamu, setiap pergumulan hidupmu, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Jangan pernah menyerah. Fokus sama Tuhan, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan melakukan pembelaannya. Makanya jangan pernah menikah dengan maumu sendiri, mengambil keputusan karena hawa nafsu. Makanya doa dulu, tanya Tuhan, minta konfirmasi kepada pemimpin rohani atau hamba Tuhan. Baru Tuhan akan berkati pernikahan. Kalau tidak, engkau akan struggle. Dan kalau engkau sedang struggle hari ini, ya bayar harganya di hadapan Tuhan. Amin. Ini jaga hati dengan baik. Jangan sampai kita terjerumus dan terjebak dalam pernikahan yang membahayakan, yang mengerikan. Karena di akhir-akhir ini saya menemukan orang yang terjebak dengan pernikahan yang mengerikan. Kalau pasangannya itu masih tetapi melakukan dosa, ya, dan tapi masih terjebak dengan dosa, kedagingan dan hawa nafsu, ya harus bayar harga di hadapan Tuhan. Sebenarnya kalau orang hidup takut akan Tuhan, ya nggak akan melakukan dosa. Tapi masih dalam tahap proses pertobatan, bayar harga di hadapan Tuhan. Doain terus. Tapi ada orang-orang yang sangat memiliki pasangan yang sangat mengerikan sekali. Tindakannya kasar, kelakuannya buruk, tidak bertanggung jawab, serahin kepada Tuhan. Engkau nangis sama Tuhan. Nangis sama Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Tuhan akan bela. Tuhan akan bela hidupmu. Abigail dibela Tuhan. Akhirnya, Bapak Ibu, suaminya kena stroke mendadak dan mati di hadapan Tuhan. Mati mengerikan sekali. Makanya kita meski taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan ya, di 1 Samuel pasal yang ke-25, tetapi pada waktu pagi ketika sesudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya. Artinya jantungnya berhenti dalam dada, dan ia membatu, kemungkinan ini stroke. Dan kira-kira 10 hari sudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga mati. Ada pembelaan Tuhan. Kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, kita diperlakukan buruk, kita gak mau balas. Kita disakitin, kita gak mau balas. Kita bertindak seperti firman. Kita diam, menyerahkan, minta hikmat, minta kasih karunia Tuhan, pembelaan Tuhan, dan Tuhan lakukan pembelaannya. Dan ujungnya Tuhan akan proteksi dan jaga hidupmu dengan baik. Tuhan akan lakukan dengan caranya sendiri membela hidupmu. Amin. Ini gak gampang masalah pernikahan bagi pasangan yang terjebak dengan pernikahan-pernikahan yang mengerikan, dengan pasangan-pasangan yang banyakan tidak bertanggung jawab, ngomong kasar, sikapnya busuk, kelakuannya jelek. Bapak Ibu meski menyerahkan sepenuhnya ke hadapan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang beracara, biar Tuhan sendiri yang lakukan pembelaan. Semua apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kesungguhan hati, kesetiaanmu, Tuhan akan lakukan pembelaan dengan caranya yang ajaib. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu lebih berhikmat. Semua tindakanmu, semua keputusan hatimu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun itu. Kalau engkau sampai hari ini memutuskan untuk mau pisah, mau cerai, karena pasanganmu tidak tanggung jawab dan kasar dan membahayakan hidupmu, tetap pilih hidup takut akan Tuhan. Jangan sampai hidup dalam perzinahan. Tetap hidup mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Lebih dari apapun juga. Amin. Sekarang tutup matamu, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerahmu, buat kesetiaanmu. Kamu berdoa, kami materaikan firman ini dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya firman ini jadi kehidupan. Dan berkati semua orang yang mendengar firman ini, dan kamu berdoa, kasih setia Tuhan melimpah-limpah. Kasih setia Tuhan melimpah-limpah. Berkati setiap pernikahan orang-orang yang mendengar firman yang kamu mau sampaikan hari ini. Berkati pernikahan mereka. Biarkan mereka mengambil keputusan yang benar dalam situasi keadaan yang buruk sekalipun. Menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkau sendiri yang beracara. Berkati semua pernikahan orang-orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan pulihkan kehidupan mereka.
Tuhan jagai, Tuhan proteksi, Tuhan lindungi. Kasih setia Tuhan melimpah-limpah dalam nama Yesus. Nah, mau berdoa bagi orang yang sedang sakit oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kelimpahan Tuhan melimpah-limpah dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.